Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Lydia Silaya, NNP saya 1211420120038, kelas A, Fakultas Kesehatan, jurusan Keperawatan. Saya berasal dari kampus Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon, angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian sel eukariot dan fungsinya. Sebelum kita mengetahui fungsi sel bagian eukariot, kita harus mengetahui apa itu eukariot. Eukariot adalah sel yang memiliki nukleus inti yang terbungkus dalam membran. Karena itu, sel eukariot memiliki membran nukleus dan sistem endomembran. Umumnya sel eukariot ini lebih besar dan lebih kompleks daripada prokariotik. Bagian-bagian atau struktur eukariot adalah sel aposelentik atau permabel. Sel eukariotik ditandai dengan membran internal dan sebuah sitokon lepton yang kuat. Sel eukariotik juga memiliki karakteristik sebagai sel yang memiliki struktur kompleks atau membran inti yang memisahkan inti sel, nukleus, dan sitoplasma. Selanjutnya kita akan masuk dalam bagian-bagian sel eukariot. Sel eukariot adalah yang pertama itu membran sel, yang kedua retikulum endoplasma, yang ketiga mitokondria, yang keempat badan Golgi, yang kelima lisomsom, yang keenam vakula. Kita akan menjelaskan satu persatu dari fungsi bagian-bagian sel eukariot ini. Yang pertama, membran inti sel. Fungsinya adalah memiliki peran untuk mengatur pertukaran zat yang ada dalam inti sel dengan yang ada di luar inti sel. Fungsi nukleus pada membran inti ini juga sebagai pintu keluar masuk RNA dan juga protein. Selain itu, pada membran inti dari nukleus ini juga terdapat polinukleus atau fungsi membran inti sel yang juga melindungi materi genetik yang ada di dalam inti. Yang kedua adalah fungsi retikulum. Fungsi retikulum atau RN berfungsi untuk membentuk isodensis protein dan juga untuk menyalurkan bahan genetik yang berada di antara inti sel dengan sitoplasma. Retikulum dan endoplasma berfungsi sebagai alat transportasi zat-zat yang terdapat dalam sel. Yang ketiga adalah fungsi mitokondria. Fungsi mitokondria adalah menghasilkan sebagian besar suplein atau adenosina pada sel yang digunakan sebagai sumber energi kimia. Oleh karena itu, mitokondria disebut sebagai pembangkit atau tenaga-tenaga pada sel. Selanjutnya, fungsi badan Golgi. Fungsi badan Golgi adalah membentuk kantung untuk sekresi, terutama pada sel-sel kelenjar. Kantung kecil yang disebut berisi enzim dan bahan-bahan lain yang membentuk dalam membran plasma. Yang selanjutnya adalah fungsi lisomsom. Fungsi lisomsom terlibat dalam beragam proses sel atau termasuk seleksi, perbaikan membran plasma, patopotosis atau persinyalan sel, dan metabolisme energi. Lisomsom bertindak sebagai sistem pembangunan sampah sel dengan mencerna pembuangan sampah dengan sitoplasma baik dalam maupun luar sel. Yang terakhir adalah fungsi vakula. Fungsi vakula adalah sebagai osmoregulator, yaitu pengaturan nilai osmotik sel atau seleksi. Sedangkan vakula non-kontraktil berfungsi sebagai mencerna makanan dan mengedarkan hasil makanan. Oke teman-teman, itu adalah bagian tugas pertama saya mengenai menjelaskan bagian dan sel eukariot serta fungsinya.